Ustaz indah inyo dek mudo baru anak gadis tu capek pulihnya tak tangguh rancaknya anak gadis tu tak ada di padang orang serencak itu no. Karena hati dokter ko kayaknya pak dokter taat nyo tak mau pacaran no. Langsung saya lamar untuk jadi bininya nyo lamarlah pasiennya tadi untuk bininya nyo lamar je bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang tadi malam sudah mewafatkan kita, kemudian pagi ini kita dibangunkan lagi. Mungkin kita bangun itu ada yang bervariasi, ada yang terbangun jam 2, ada yang jam 3. Saya karena jam 12 tiba di Padang tadi malam sudah memberikan ceramah di Alahan Panjang. Katanya malaki subuh senan ndak bisa doang bolah berjanji jopak pengurus dan jamaah Masjid Raya Sumatera Barat. Lain ndak ba'a buya ke Padang je seorang je ndak ba'a do lain sawananya je rupa bolahnya pagarahan kalau ndak payo tojo sopir ya ndak mungkin aja. Di kalau lihat tojo sopirnya selamatan di Allah, insyaallah hambo tiba di Padang. Walaupun pagi di patang hari hujan labe, tapi sekali hari kate sampai malam mambo pulang hari ndak hujan. Dan alhamdulillah diselamatkan longsor di sepanjang Taman Raya Bongata, Lubuk Paraku, nyokate tu Lubuk Zema Tamamur. Sajak dari bawah Lubuk Bagaluang, sudah tu Lubuk Kilangan, sudah tu Lubuk Paraku sampai kateh beko Lubuk Jambi. Kalau sinan batehnya Lubuk Mata Kucing. Dan paling bagak na orang tinggal di Lubuk Buayo. Di Lubuk Buayo tinggal. Dan kita mulai kegiatan setelah kita bangun dengan salat tahajud. Mungkin ada yang berhajat salat sunat hajat, ada yang banyak dosa dia tambah istighfar di luar salat dengan salat sunat taubat. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu kita manusia biasa ini tidak ada yang maksum. Maka di usia tua kita kerap kali dibangunkan oleh Allah jam 2, jam 3 itu. Supaya apa? Supaya kita dapat salat sunat. Dan salat sunat itu banyak jumlahnya dari salat wajib. Tinggal kita mau mengerjakan saja. Kenapa disamakan oleh Allah orang tidur dengan orang mati? Kedua-duanya rohnya dipegang oleh Allah. Orang yang telah ditentukan ajalnya pada malam itu tidak dikembalikan lagi arwah ke tubuhnya.
Kita jamaah yang datang pagi ini, kaum muslimin dikembalikan oleh Allah. Itu sebabnya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ibadah terakhir sebentar ini salat subuh berjamaah, kita zikir dan berdoa, kita lanjutkan dengan tausiah. Jadi nan tausiah subuh go yolah lamo lombondak di masjid raya go. Mungkinlah lebih setahun. Tapi kalau zuhur laijo sekali 2 bulan. Ibu bapak yang terhormat, setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada jamaah ke Patang, beliau datang sikojo salat subuh, ambo sikojo wirid petang pak, pi di ruangan di bawah, jauh orang meninjau. Dia sudah kuliah subuh di imam itu orang gaya ke pak, di imam bo kuliah subuh petang tak tekanan, ya kan? Hanya tandek minantu kemari. Siko sembo standby sebab acara orang meninjau tu jam 9. Prakteknya ndak je jam 9 no, jam 10. Kerana orang itu tinggal berpencar di padang ini. Adik kumpulan dulu jemaah. Sabar ya Ustaz. Ya kan? Jemaah kami ikut tangganya berbeza-beza. Jadi ke Patang salah satu jamaah, alhamdulillah beliau datangnya pagi kini. Kata beliau mausul, Ustaz tolong diulang kaji di Masjid Al-Hakim bulan puasa. Di Masjid Al-Hakim tapi lawi. Apa-apa nak mencari di YouTube kira-kira kaji bulan puasa di Al-Hakim tu. Ada tak nanti kena? Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Itu kalau putih wacinto macam itu. Tapi kalau kaji harus dikenang taruh. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan, kajian kita di Masjid Al-Hakim itu dulu balasan Allah kepada orang pemurah. Kalau kita buat contoh di dalam kampung pak, kalau ke menangku ayam ke didabih, dikaja narancak menangkuknya atau diumpannya milukui. Ya. Itu tandanya pernah beternak ayam. Kalau ayam ko bayar di paliaro dawa pak, kalau kadi dabi, ya kan? Dikaja tu mengelak buangnya. Kalau lain mengelak buang dari dalam kandang keluar kandang, sendak pak. Ayam tu kan basayo, ya kan? Mengko nyinjuk ke batang kayu, awak nak pandai tabang. Jadi kalau ingin kita mendapatkan rezeki yang murah diredai oleh Allah, maka pancinglah pula dengan sedekah. Orang yang banyak bersedekah berinfak itu disebut kaum muslimin orang yang taat kepada Allah. Alasannya apa? Alasannya sangat simpel. Harta yang diberikan Allah harus kembali sebahagian pada jalan Allah. Dan orang yang banyak berinfak mungkin karena kayanya, itu tidak boleh disebut orang pemurah. Ni apa tu kayo lai pemurah, ada orang kayo penciki. Tak boleh disebut orang itu pemurah pak. Memangnya harus begitu dalam hidup ini. Kalau kita banyak diberi harta oleh Allah, harus banyak pula dikembalikan ke jalan Allah. Sebab bapak-bapak nan kita tabuangan di bank, nan kita buat dibalikan pitih tu kami disimpan di brankas bank,
para jemaah, itu alun tantu untuk awak. Kecil orang kampung balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nampue. Maka harus dikembalikan kepada jalan Allah. Jadi orang itu bukan orang pemurah, sudah seharusnya dia begitu. Ini kan ada rumah makan yang sangat laris di Padang ini, Pak. Para jemaah kerana mengkolaris nyebuik rumah makan tu jalan ke Bukit Tinggi, itu kan orang lalu dan ditunggu tu. Kalau rumah makan kau di pasar, rami orang berkunjung tu lah iyo je mah. Nyedekek na rami. Tapi rumah makan di tepi jalan ndak ada pasar sinan, tu kan dia orang singgah. Kenapa rumah makannya itu ramai? Ya kan? Karena setiap pagi hari Jumaat bara banyak panti asuhan. Panti asuhan nam banyak di masa kota di Sumatera Barat. Kopa tu panti asuhan Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah ko kerjanya kerja nyata. Sekolah ada dinyo sejak dari TK sampai perguruan tinggi. Rumah sakit ada dinyo. Panti asuhan banyak. Pailah pak kampang ko panti asuhan Muhammadiyah. Pailah pak ke Geregeh Bukit Tinggi panti asuhan Muhammadiyah. Ya kan? Ini kaum muslimin. Jaleh karajonya tu. Setiap pagi hari Jumaat, setiap sore anyo hantar nasi ke panti-panti itu. Jadi setiap orang nak lalu ke dekat kadainya singgah siko dulu aja. Makan siko aja. Bari oto tarikh. Ya kan? Jadi kalau kita kikir, Allah akan kikir kepada kita. Kalau dipancing ayam tu je melukui pak, atau nyomako pak, indak sekadar bisa dicakau no, marokoknya. Tu bahasa kampung no, pak, marokok tu pak, bentuk maramnya. Habis tu salah dadonya le. Jinaknya dia ambil. Tapi sebelum itu ada cik nan kambo luruskan. Aduh, ambo ndak pernah kuliah. Sebab pernah orang bertanya Buya BP tahun barat. Nan ambo ndak pernah kuliah pak. Tapi orang bermurah hati je termasuk Ustaz Amin, ada RS Ristawardi je. Ilmu kurang sekolah tanggung mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Jadi ilmu ambo kurang, ndak pernah kuliah. Ya kan? Ustaz ko dulu aja long ambo wirid tahun 80-an, hanya di Musajid Al-Kausar ayo cama tinggal. Kinilah doktornya. Karena dia sekolah taruh. Abang mungkin tak sekolah Ustaz. Orang gaya ambo orang tani pak. Hidupnya sama je bulu batih panjang tak amuah, singkik tak amuah. Kalau ibarat orang lalu berselimut je kain sarung, dia lo katih kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbuka. Ya kan? Kumari suntu hidup itu. Di hari bagolak PRRI pak, itu babagi nasi. Ya kan? Sehingga ambo bapak-bapak kaum muslimin kekurangan gizi, mengko tinggi ambo 160 nya. Ya kan? Nasi babagi maco sape nawak kariang tu batu aja billah itu makan. Gigi seketik-seketik ya nak nyo siku tu nyo. Sampai bola tamat di pesantren tu saja alhamdulillah pak. Walaupun tak kuliah. Cuma mungkin ditakdirkan di Allah. Walaupun kamu tak kuliah Ristawardi, tapi kamu akan saya takdirkan jadi mubalik. Jadi apa bekokok bertanya jangan barik-barik tanya nak. Kalau barik tanya ke doktor kah. Sekolahnya cukui. Ambo ndak. Bapak-bapak ini. Tapi kalau sekadar dakwah raun sabali kepanjangan DRS itu dah. Tapi kalau galar akademik ndak basuhnya. Batuka siangnya malam baganti hujan jo paneh tu.
Namun saya mengenang itu, saya bersyukur juga ibu dan ayah saya selepas saya SD nyo masuk nambo ke pesantren. Ijazahnya swasta tu nyo Pak. Alunado penyesuaian untuk ikut ujian persamaan di MAN. Sehingga ambo sampai Karajo Pak, indak jo ijazah itu masuk. Jadi pertolongan Allah banyak kamu. Anak yen bapak-bapak ibu-ibu nyo kan jadi garin banyak di masjid. Tu nyolah tamat wisuda. Ambo ngaji sinan. Buya masuk ambo Karajo di ruang tu cik buya. Dah do indah ruang menerima sarjana yen do nak. Buya ba mangko bisa masuk. Atu ambo uren sejak dari bawah lah. Ambo masuk jo jalur tukang angke nak. Tukang angke tukang angke semen. Bara 380 karuang selama 8 jam. Iya kan? Malamar siapa lah kerajuk sebulan lo. Baru buat lamaran. Kecik kepala tu gambo. Iya kan? Kerajuang sebulan lo kalau lain tak lari yang. Iya kan? Tak buatlah lamaran. Banyak si koko sepakan 2 minggu, sehari 2 hari nyola berhenti kerajaan. Tak taluk dia nyoc. Rupanya karyawan harian lapeh ko Pak gaji sekali 5 hari. Iya kan? Sekali 5 hari itu menerima ambo pitih 6.900. Alum pernah mato ambo mencaliak pitih sebanyak itu di kampung ambo. Belum pernah. Jadi gadang nanti ambo Pak hilang layu ahliye menjujuan simen. Bisa ambo kirim untuk uang sekolah adik ambo 1.200 pulang kampung di Baso tu. Adik ambo pintar sekolah Pak. Pi putih sekolahnya di STM ibu ambo. Dapatlah uang pitih gaji ambo tu untuk uang sekolahnya. Adalah jamaah bertanya ba'a bariknya Karajo mangkik simin di gudang Bukit Putih itu Ustaz. Ke Bukit Tinggi membeli sanjai, ke Padang Panjang membeli lobak, ke Pai lai takah pegawai tiba di gudang memuik gerobak. Sudah Karajo tu Pak nyimbo di orang tu Haris Tawardi je badan diputar besok Pak. Tak taluk dili ko mengong. Ya. Sakit. Tapi lah biasa je ndak ada sama jo wes karni mangke anak Jawi katebu ki laga dah anak Jawi itu 5 tahun taluk je nyo mangke lah. Kerana latihan tarui untuk adu induknya minta naik haji kabajalan dari Yaman ke Makkah. Wes Al-Qarni, orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal orang di bumi. Sahabat Nabi tidak mengenal, tapi Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa Wes Al-Qarni ini penduduk surga. Kenapa? Dia sangat santun dengan ibunya. Jadi kalau ada Pak nalah kat selima oleh hari kan tak mencalik induk, ya kan? Sudah mengaji kau pailah. Ya kan? Baiklah. Lihat orang tua kita. Kami yo ndak melihat Ustaz, tapi kami lagi berkirim pitih je beliau. Dah itu dia orang gaib tu Pak. Angku kepala mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan tu ambo arok dek pakirim. Waang pulang mangko sanang nak. Tak pakirim. Jadi saya bapak-bapak tidak ada kuliah. Nah, saya bersyukur kaum muslimin bapak-bapak ibu. Anak terfikir embo agunonyo ijazah swasta ko dulu. Dari mangke simin tu Pak pabrik Indaruang 2 sudah ditrainingkan kami. Ikan kutiko pabrik tu komisioning mulai jalan, kami lah dilabut lah dapat ke lapangan lah mengenal pelosit Indaruang tu pabrik baru. Dapat ambo Karajo di General Service, bahasa Inggrisnya kerancak tu Pak Ji. Kalau bahasa awaknya tukang campaan sarung.
Tu pindah lo ka oil man, manuka minyak kumuh. Kemudian tahun 82 saya masuk kader mubalik yang diadakan oleh DMI di Masjid Istiqamah Sawahan. Jadi mubalik bawa kerajo masih di pabrik. Suatu kali Buya Soiti Katab, pembina rohani di pabrik Indah Ruang, pai main yang orang main bola ke Thailand. Ado kapalo nan meninggal. Kasihan yang kemarin kami laksanakan. Ambolah cok jo mengaji di Perumnas Indah Ruang tu. Kita japui dah tua je. Aku dah tua aku je pak masalah je mah. Ambo kala ambo Sultan Marajo pak. Tapi dia ambo pantun-pantun tu mungkinnya tukar orang di Padang ko jo dah tua. Sultan Marajo kala ambo pak nyobuek jo dah tua. Ini bapak-bapak. Ya kan? Cuma ambo keceng ke mama ambo lain tak bawa mak tak bawa tu dah. Dapat tuang tu macam. Membantai kabau indak, menaikan pengulu indak, orang lah dah tua saja. Dia kalau ambo Sultan Marajo. Sultan ko kalau buruk lo perangainya jadi setan mah. Di nama gala Sultan di Piaman tu hati-hati lah. Berubah jadi setan. Tahun 90 ada ambo pandai mengaji-ngaji ko dipindah ke kantor. Ditanya dek kepala senan, buya bang kau bisa jadi buya aja. Kalau Ustaz Subhan ditanya mode itu aja jawab. Bab itu tanya apa aja. Tu kepala eselon 1 Pak. Beliau orang keturunan Arab Jawa, namanya Tariq Abudan. Saya megang file Buya ini, data-data Buya semenjak masuk kerja. Buya tidak berpendidikan, Ristawardi baca tulis, ijazah SD saya tidak ada. Kata ambo lagi sekolah Pak di pesantren. Tapi ijazahnya swasta Pak. Buya kan tak melamar kerajo. Buya lah karyawan PT Semen Padang. Japui ijazah tu masuk angkamari. Kita sederajat kan jo PGA 6 tahun. Kalau ijazah Buya baca tulis jo, itu tak bisa kami menaikkan pangkat Buya aja. Asinan ambo sadar Ustaz. Walaupun ambo sekolah di dalam Perak Batuang pai jo sendal Japang balanjo ndak ado, nyo suruh semakan kanyang-kanyang dia orang gaib. Makan kanyang-kanyang yo nak ndak ado balanjo. Ternyata beberapa tahun kemudian ijazah ambo tu paguno Pak. Jadi jangan ragu-ragu ananda nan sekolah di pesantren, di sekolah agama. Allah akan mencarikan jalan walaupun tidak sekarang, 20 tahun yang akan datang. Itu kepemurahan Allah. Maka kita harus pemurah pula balik ke jalan Allah. Ngasuh ijazah mbo tu Pak, naik golongan mbo sekali dua. Ya kan? Naik salah tu Pak. Sebab kerajaan lah hamba kuasai tu. Di pabrik dulu tak ada bentuk baru kadang tumbuang saya. Kan? Tak tentu negara kerajaan tu. Tak pandai. Ijazah STM tak ada. Belajar teknik tak ada. Bakat tak ada. 7 tahun tak naik pangkai. Cuma ambo tetap ditolong Allah. Aduh. Ambo lah tiap malam je mengaji. Ya kan? Pulang mengaji ko Pak taruh dapet empelok besi putih Pak nak ada nindak bekonya lagi lo ke mak ambo rasa ko subuh mubarakah ko kadang dari luar mak. Bapak-bapak. Jadi duit ko jangan pernah putus asa. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya.
Perak tu yo ba sapuh mengko bekilek pak. Cali ada pak orang menyapuh perak tu kok tiba dia awak nak taluk tu digosok je gunda dia agi ayah tu. Tapi akibatnya sabar disapuh tu akhirnya perak tu bekilek. Pak 4 tahun akan pensiun, saya dapat juga jadi kepala urusan konseling rohani. Kalau tiba di pegawai negeri selalu nampak pak, kalah kepala ya tu kasuk cuma jolong masuk kepala bagian kesimin, sampai tahun ke pensiun jadi kepala juga. Jadi anak-anakku yang muda-muda, jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Tapi kalau sudah berhasil, apa yang diberikan Allah tu bagi. Bahasa kasarnya jangan dilantaan seorang. Pilantak tu tidak je bahasa kasar tu pak, tu dari bahasa Inggris tu, lunch. Nyo tambah di orang Minang je tak. Lantak jadi. Kaum muslimin, kalau kita pemurah dalam segala hal, banyak ilmu awak pemurah je ilmu tu ajang ke orang, jangan takut ketempi. Kalau takut ketempi tu sifat Belanda tu pak. Ilmu asal ilmu apa ajang ke orang supaya ilmu tu tidak hilang. Guru silek itu je nama nuru Belanda le pak. Atuh kalau 2 balik jurusnya tu hanya ajan 10 bang kau ndak bajang ke 2 balihnya pak. Kalau melawan murid begawa nan 2 balik kau kunci ke panangko inyo aja. Habis kau muridnya tu nya ajar lo 8 lah. Akhirnya habis jurus kau. Amang kau berajar lah orang Jepang lah. Aikido namanya, Hapkido, karate, taekwondo. Sebab dia nya ajan sadonya. Jadi sifat-sifat Belanda itu harus kita hilangkan. Mudah-mudahan jangka panjang nanti undang-undang penjajah Belanda itu tidak kita pakai lagi, karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Sampai gini pak, kan hukum Belanda itu yang kita pakai. Kita berdoa ke Allah. Awak mau pek ke pemimpin tak boleh pak. Kalau pemimpin kau serangkik mundur pak, Asia mau urus negara. Jadi kita doakan, kalau ada pemimpin konan salah, ya Allah tiupkanlah angin lembut ke dalam hatinya ya Allah, agar dia sadar. Angin lembut tapi kau nak taluk je angin lembut terserah ke engkau ya Allah. Kau angin limbubu ke itu ambo sekarang apanya itu saja. Apa keuntungan orang pemurah? Ambo masukan kaji di Al-Hakim tu cik, ya kan? Ada seorang anak kulit hitam namanya Howard Kelly. Apa nama lihat video itu pasti terkenal. Dia sudah taat beragama, dididik oleh ibu dan ayahnya. Tapi nasibnya malang. Pertamu tu, jadi kau malang nasib awak pertamu, jangan kecewa. Sesudah malang tu pasti muju Sesudah sulit pasti susah. Sesudah hujan pasti panen. Ba'a mangko panen sehari gue kecil orang, iya kan? Kutiko panen itulah Allah membuat hujan pak. Kutiko panen kan nyo panen di Allah air lawit tu. Manggalaga air lawit tu kateh jadi awan hitamnya tu mengandung air. Jadi lah awak mabui air di rumah pak. Kembak paluh kata sawak periuk tu menguap. Abiko nyo jalan nyo bagi di Allah, ya kan? Awan hitam nak mengandung air tu, ada nyo turunkan di Solo, ada nyo turunkan di Padang, ya kan? Jadi panen adalah proses Allah membikin untuk hujan. Jangan mau pek-pek pak. Hujan sehari jangan mau pek lah. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Surah apa pak? Surah apa?
Surek sajadah. Pina murah menyeweknya surek Quran, Ustaz. Apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari sela-sela awan. Dengan air itu disiramnya kebunmu. Di atas kebun itu engkau tanam kacang panjang, kacang junjung, kacang kedele, kacang tanah. Maka suburlah dia. Dan dia berbuah dan berdaun, sebahagian makananmu dan sebahagian makanan ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan? Itu kecil Allah kawak. Jadi hujan turun tu penyubur tak? Cuma minta saya ke Allah, janganlah hujan kau sampai manyuian rumah hamba ya Allah. Itu saya minta. Jadikanlah hujan ini untuk menyuburkan tanah saja ya Allah. Jadi wakili ku umur 10 tahun, ayahnya mati, induknya jarak 10 minit saja. Kata ayahnya, nak, kok singkit langkah panjang paminto nak meninggal ayah induk. Tidak ada warisan untukmu nak, cuma anak uang untuk belanjamu selama setahun. Tidak ada yang lain kekayaan ayah. Kamu jangan minta-minta ya nak. Orang minta-minta itu akan hadir di akhirat nanti. Mukonya ndak pada giang, tulang setinggal. Kau bayonya pak. Tapi kalau tubuh cacat, ndak bisa bau sahur, ndak apa. Tapi ndak orang cacat saya minta-minta ke pak. Minta proyek, minta pangkat. Ada ndak terengan apa itu? Aduh. Meninggal renggaiknya setahun sudah tu ndak daun kari makan leh parui kolapa kecik orang awak kampung tangah ndak bisa dijanjian. Ya Allah, daripada hamba mencilok ya Allah, silakan hamba meminta ya Allah, izinkan orang lama menerima hamba keraja lah ya Allah. Tukang parkir ndak diterima untuk masuk piring di kedai nasi lu nama orang. Nampak dia nyok kadai, nyok ketuk pintu kadai tu. Kalau anak perusi kira-kira umur 8 tahun, agak babang dah ada dia je bang, kau pintu kecilnya takkan apa pesan namaknya lihat tak boleh minta-minta, padahal ingin minta kue. Dah ada dia udah salah ketuk tadi mah. Mujur saja anak ketek umur 8 tahun tu arif. Bang, abang jam beruto lo jawab. Awak cari muka abang pucik, kaki abang merete. Abang kelaparan kan. Jadi dalam duit kau arif tu nak perlu tamamur. Ambo kau cari jam orang ambo sedang wirid, kau mau ranti selepas. Tu tanda lah panjang nak gaji tu mah. Kau nak batu orang sawali. Jangan cari jam nak. Kaum muslimin yang terhormat, nyombawan dia anak tu air susu kambing angge roti. Ada orang kau menggalih bapa sawasi lo berkeli ke. Beraragonya kau dia. Bang, ndak membali ya bang. Kami kebetulan di siko agak banyak dia giar rezeki dia Allah. Ikut sedekah kami keluarga bang. Makanlah. Kalau abang lu dapat pekerjaan kasiko salah makan. Lagi 10 kalinya kena dapat dia mandi angke kayu pemurah elok. Ya kan? Tu mangkonyo kalau awak pai merantau di orang gaya awak di Minang ko pak, atapatan tu nanya suruh cari, tinggal mama cari mama. Kok pandai berkain panjang labih selok kain sarung, kok pandai bain dua samang samo eloknya jo mandekan doang nak. Mengecek di bawah-bawah, menyawuk di ilie-ilie. Biarlah awak kalah sekundi tapi menang seharagot. Para rancaknya nasihat orang Minang mundur untuk maju. Akhirnya pak, nyo jadi dokter spesialis penyakit dalam.
Sudah tu dipercaya lo jadi direktur rumah sakit kanker. Anak tadi kalau gadi lo tu malang lo nasibnya sementara. Dapat kanker payudara lah stadium mampek. Lama putar di sini tu berubah. Alhamdulillah Allah tetap dipuji saja musibah. Alun mempatamukan Allah antara penyakit jobe. Alun bakanda Allah sehat. Dirujuklah ke kota besar di tempat rumah sakit kanker itu. Melihat surat rujukan menangis hewar keli. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adik kecil 16 tahun yang lalu, yang selalu memberi makan anak yatim setiap hari. Anak yatim itu saya, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah. Sekarang saya sudah jadi dokter, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyehatkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin, kecik Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, penyakit adik ini berat, ya Allah. Saya akan berusaha dengan ilmu yang Kau berikan kepada saya. Bantu saya, ya Allah, sehatkan adik ini. Mendoa taruh ke Allah. 5 bulan sudah tu sakit, anak tu sehat, Pak, seperti semula. Tapi kaum muslimin ketika ada surat tagihan ke membayar, menangisnya. Datang gua mahanya dah. 5 bulan dirawat sakit barek. Tapi di sudut surat itu ada tulisan ketik, Adinda, jangan menangis. Engkau lupa dengan saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah anak yatim yang dengan takdir Allah engkau beri makan dahulu 16 tahun yang lalu. Engkau telah bayar dengan membantu anak yatim itu. Sekarang kamu tidak ditagih lagi. Pulanglah, Dik. Allah meredaimu. Acu itu balasan Allah, Pak. Kau orang pemurah. Ya kan? Indak kini besok, indak besok cik lain. Indak dapat balasan di dunia, mungkin dirapelkan di Allah di akhirat. Jadi kita jangan kikir dalam hidup ini apa yang kita miliki. Sebab itu punya Allah yang dititipkan. Ya kan? Indak membayar jadi lepas. Sampai sinan securitanya Ustaz, indak. Inyo dek mudo baru anak gadis tu capek pulihnya. Tak tangguh rancaknya anak gadis tu, tak ada di padang orang serencak itu. Karena hati dokter kau kayaknya, Pak. Dokter taat, nyo tak mau pacaran. Langsung saya lamar untuk jadi bininya. Nyo lamarlah pasiennya tadi untuk bininya. Nyo lamar je bahasa Inggris, itu nanti tak dapat dembo. Kita pindah ke bahasa Minang. Kenapa? Bala buah kapa di Muaro, sare muatan buah kopi, menumpang pulau Toke Bare. Kapa datang dari Padang, dari Mato asal mulanya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuak kok indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Kini bertanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit barek, diubek lah sehat, lanjut sehat andi Allah. Kini dokter nak merawat ibu tu kan hati ke ibu, nyo lamar untuk bininya, ibu tu lah. Indah ayo itu. Kalau ditolak tu memutahan cin 2 durian. Cin 2 durian ni mutahan. Nyo tarimo lo dia anak gadis kok. Ya kan? Nyoba leh lo pantun ko jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindah ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu? Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo piluru. Karena sebalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Itunya. Yang bedo cinta ke itu. Ya kan? Begitu Allah membalasi orang bapak-bapak yang tidak kikir dalam hidupnya. Berapa balasannya itu?
Ya kan? Itu di dunia baru, apalagi nanti di akhirat. Ayatnya nan cocok tu Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 245. Di belakang kita baca ayat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah yang melapangkan dan menyampitkan rizki. Wa ilaihi turja'un, amuh ndak amuh awak sadonyo kababaliak ke Allah. Hadisnya anan tapi inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Mana yang akan kita pilih? Jadi orang kikir atau jadi orang pemurah? Tentu saja orang beriman akan memilih jadi orang pemurah. Itulah tausiah kita bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin subuh kini.